Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Di video tutorial pertama kita guys, membuat login dari Cisap, dan tidak hanya sampai login saja, kita akan membuat sampai menjadi kasir sederhana. Oke, pertama-tama kita membuat project terlebih dahulu. Oke, setelah kita membuat programnya, kita berada di halaman pertama desain dari Visual Studio 2026. Untuk teman-teman bisa pakai Visual Studio 2015 atau 2022 juga. Oke, sekarang pertama-tama kita akan nyalakan Laravel terlebih dahulu. Lalu kita menuju ke database, yaitu ke phpMyAdmin. Nah, oke, setelah itu kita konfigurasikan database kita dengan kode GSAP yang ada di Visual Studio. Oke, di sini karena saya sudah membuat database dari sebelumnya, jadi kalian bisa menyesuaikan saja karena di sini ada 3 tabel, yaitu produk, transaction, sama user. Oke. Lalu untuk struktur produk yaitu ada ID, name, dan price. Untuk ID menggunakan INT, untuk name menggunakan varchar, dan price INT juga. Lalu pada transaction ada ID, user ID, total, dan date. Teman-teman bisa mendirikan di tabel ini saja. Oke, lalu ke user, di user ada ID, name, dan password. Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio-nya. Maaf, ada sedikit kendala, yaitu ternyata terbelah desktopnya ya. Oke, kita kembali ke Visual Studio-nya, dan kita pertama-tama kita tambahkan nugget terlebih dahulu, nugget MySQL, ya agar terdapat, ya agar bisa mengkonekkan ya database dengan GSAP kita. Oke, MySQL data adalah yang harus di-download, nugget yang harus di-download. Oke, kita tunggu sampai bisa. Oke, setelah itu kita close saja. Kita buat class-nya, add new item, dan kita tambahkan koneksi. Nama class-nya adalah koneksi. Oke, setelah kita membuat class koneksi, kita akan beri using dulu untuk memakai MySQL. Kita tirukan saja, di sini sudah ada karena di Visual Studio Code 2026 udah include AI. Oke, untuk kodenya seperti ini. Kalian tirukan saja. Oke, setelah itu kita buka koneksi dari database-nya, yaitu dengan kode seperti ini.
kita string connection untuk query koneksinya. Nah, di sini kita tulis teks itu dari servernya terlebih dahulu, karena servernya saya pakai localhost, jadi kita ketik localhost, lalu username, karena username saya root di sini, untuk lalu password dari localhost di sini, password dari usernya, karena root nggak ada passwordnya, jadi langsung skip aja, sama dengan langsung titik koma saja. Lalu database-nya. Nah, slide database-nya itu adalah kasir CRD simple. Kita copy aja, atau kita tulis kasir CRD simple. Nah, oh, oke. Setelah itu kita buat fungsi dari membuka atau menutup koneksi untuk digunakan di form selanjutnya. Itu kita kasih if saja. Untuk kalian bisa menirukan atau mengcopy kode ini untuk bahan belajar teman-teman. Kalau kita buat public void close-nya untuk close koneksi, karena tadi sudah open, kita close. Oh iya, untuk kodenya memang hampir sama ya. Memang sama. Yang berbeda cuma pada bagian sehabis connection state kita kasih open jika di close. Kalau di open kita kasih close. Perbedaannya cuma itu saja. Oke, karena semuanya sudah tersusun dari fungsi-fungsinya juga, kita akan membuat from loginnya, atau kita bisa membuat button test setelah login. Oke, jika ingin membuat login, saya di sini menyiapkan 2 buah text box untuk username dan password. Di sini saya menggunakan Atahoma agar terlihat lebih rapi aja. Untuk styling kalian bebas memilih fontnya. Oke, di sini untuk button kita kasih nama login.
Kita kasih btn login. Dan untuk textboxnya kita kasih nama txt user saja. Kalau username nanti takutnya kepanjangan. Nah, untuk bagian password ada txt password. Setelah itu kalian bisa desain sendiri untuk desain tampilan, karena di sini saya hanya mencontohkan kalian untuk bahan belajar, jadi saya menggunakan contoh simpel saja. Oke, setelah itu semua selesai, kita pencet 2 kali tombol login atau dengan menggunakan F7 view code. Oh ya, untuk formnya tidak harus form 1 ya, karena ini saya tidak mengganti nama atau tidak mengotak-atik dari formnya, jadi kalian bisa menggunakan bebas nama untuk formnya. Oke, 2 kali pencet login, button loginnya. Lalu kita jangan lupa using MySQL, sistem MySQL. Using MySQL data. Oke, untuk kodenya yaitu kita buka koneksi dari kelas koneksi terlebih dahulu. Yang tadi koneksi untuk beri variabel db new. Kita buka dengan fungsi open yang sudah kita buat tadi. Oke, lalu kita beri query pada button loginnya agar bisa mengambil data dari data MySQL di PHP adminnya ya. Dengan query select from user. Oke, kita tambahkan txt username agar langsung menyatu dengan komponen yang berada di form tadi. Oke, dan jangan lupa passwordnya. Oke,
Setelah itu kita buat fungsi execute untuk mengeksekusi query dari yang kita buat ini, query user untuk loginnya itu dengan MySQL command. Nah, kita beri query dan kita beri connectionnya. Ini koneksi yaitu adalah isi dari variabel con yang berada di class koneksi tadi ya. Lalu kita buat untuk lanjutan dari fungsi eksekusinya lagi. Oke, di sini kita buatnya bersistem. Setelah pencet kita langsung masuk ya ke halaman atau ke form selanjutnya. Kita beri user ID ini, sebenarnya ini fungsi untuk form selanjutnya, tapi kita cicil saja tidak apa-apa. Oke, agar kita tahu bahwa kita berhasil login ya, kita kasih message box aja. Nah, ini nanti soon kita akan beri kode untuk langsung masuk ke form kasirnya. Atau nanti kita ganti aja dengan form selanjutnya untuk cek koneksi. Oke, jika tidak bisa akan memunculkan message box yaitu login gagal atau semacamnya. Teman-teman juga bisa ganti teks untuk teksnya. Oh iya, jangan lupa kita close saja, guys. Kita close koneksinya. Oke, kalau begitu kita tambahkan satu form aja untuk cek. Kita kasih langsung nama saja, kasir. Nah, sistemasinya nanti setelah kita pencet login, kita akan muncul message box show login berhasil dan nanti akan langsung ke form kasir. Oke, di sini kita akan buat
fungsi untuk ke from kasirnya. Oke, di sini karena terdapat satu kesalahan karena saya juga lupa. Seharusnya pada from kasirnya kita kasih enter user ID. Oke. Setelah itu karena ini udah tercatat pada from 1 atau from loginnya tadi, jadi sudah berhasil, tidak ada error. Oke, kita insert satu data user, insert into user. Oke. Oke, kita berhasil. Dia ada kendala sedikit. Ternyata adalah name. Kita salah ketik ternyata. Ada typo sedikit. Oke, selanjutnya kita rasa sepertinya sudah cukup. Udah user saja. Karena tadi adalah name, kita samakan saja name agar tidak begitu membingungkan.
Oke, pada form kasir kita akan kasih satu button untuk button cek ya, cek apakah bisa atau tidak. Oke, kita akan coba menjalankannya di sini. Di sini nanti adalah admin 123 dan untuk password juga 123. Kita akan login kan. Oke, dan ternyata ada satu kesalahan ya guys. Oh, ternyata kita mempunyai satu kesalahan, yaitu adalah salahnya nama database yang kita tulis. Mohon maaf teman-teman. Oke, setelah sekiranya kita semua sudah selesai, kita akan coba mulai untuk mencobanya. Untuk username tadi adalah admin 123 dan passwordnya adalah 123. Oke, login. Dan yap, kita bisa mengkonfigurasikan MySQL dengan C#. Oke, mungkin gitu saja video untuk kali ini, dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Say goodbye.